Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati serta pikiran kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kesempatan-Mu, sehingga kami dapat belajar bersama-sama mengenai sedikit firman Tuhan. Kiranya memberkati setiap kami, biarlah kami belajar tetap sesuai dengan jalur-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah otoritas-Mu saja yang bekerja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan yang indah ini di sini kita mau belajar bersama-sama mengenai sabda firman Tuhan, yaitu dengan tema pentingnya bergotong royong. Tentu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu mengenai gotong royong ini, karena kita hidup sebagai warga negara Indonesia, dan Indonesia ini dikenal sebagai negara yang sangat kental dengan kegotong royongannya seperti itu. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi mengenai pengertian dari gotong royong ini. Tetapi kita di sini mau belajar bersama-sama bagaimana sih orang Kristen ini harus menghidupi gotong royongnya ini sebagai orang Kristen, dan tetap menghidupi imannya sebagai orang Kristen dan menjalankan gotong royong ini. Mari kita bersama-sama belajar di sini. Sebelumnya kita mau belajar bahwa atau menyadari bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial seperti itu. Artinya manusia itu membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan ketika manusia lahir pun mereka harus dibantu oleh orang lain. Jadi ketika ada orang yang berstatement, saya tuh bisa hidup sendiri tanpa orang lain, saya pikir itu adalah pernyataan yang tidak sesuai, karena memang pada faktanya manusia itu tidak bisa hidup tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu bagaimana kita menghidupi kekristenan kita sebagai makhluk sosial? Bagaimana kita menghidupi iman Kristen sebagai orang yang mau bermasyarakat seperti itu? Mari kita belajar bersama-sama. Di sini kita mau belajar dari surat Galatia ya, Bapak Ibu. Surat Galatia ini secara garis besarnya ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Siapa sih yang nggak kenal Paulus? Paulus adalah tokoh yang sangat terkenal, dari dia bernama Saulus sampai ia menjadi Paulus yang mau mengabarkan Injil sampai kemana-mana pada waktu itu. Dan surat Galatia ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini sudah sangat jelas dituliskan di dalam Galatia 1 ayat yang kedua. Dan Galatia yang saya akan bawakan di sini adalah Galatia 6 ayat 2. Nah, Galatia 6 ini sebenarnya dibagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu dari ayat yang pertama sampai yang ke-10, dan yang kedua adalah ayat 11 sampai 14, di mana itu mempunyai 2 poin yang penting juga. Bagian pertama, Paulus ini memberi sejumlah petunjuk yang jelas dan praktis yang terlebih khusus ingin mengajar orang-orang Kristen menjalankan kewajiban satu terhadap yang lain. Nah, ini poin yang sangat penting ya Bapak Ibu, kewajiban satu terhadap yang lain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu hidup di ranah orang banyak, di dalamnya itu ada orang banyak, tidak hanya kita sendiri. Nah, yang poin kedua yaitu tentang pembangunan persekutuan orang kudus di dalam kasih. Jadi di sini ada 2 poin yang sangat penting di dalamnya di Galatia 6 ini. Namun kita mau membahas secara dalam di dalam Galatia 6 ayat 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah ayat yang sangat mungkin sudah familiar juga. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini ada 2 poin penting Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertolong-tolonganlah menanggung beban, dan yang kedua adalah memenuhi hukum Kristus. Kita akan bahas satu persatu, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung beban. Dalam bahasa aslinya di sini itu menuliskan bahwa satu dengan yang lain saling menanggung beban. Artinya, jikalau ada kata satu dengan yang lain, berarti di situ ada suatu perkumpulan atau suatu komunitas yang dimana itu tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang di dalamnya, seperti itu. Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup kita itu hidup di kumpulan orang banyak. Haruslah kita saling menanggung beban. Artinya beban satu orang lain itu menjadi beban yang beban bersama-sama, seperti itu.
sehingga suatu beban menjadi lebih ringan ketika ditanggung bersama. Inilah maksud Paulus ketika ia mengajarkan bagaimana harus menanggung beban secara bersama-sama agar apa? Agar lebih ringan seperti itu. Terlebih khusus dalam berjemaat, jika dikorelasikan pada zaman sekarang adalah kita hidup itu saling tolong-menolong dan bahu-membahu dalam menghadapi suatu masalah. Rasa kepedulian kita yang mungkin perlahan-lahan itu luntur, mari kita semangatkan, mari kita pupuk kembali agar kasih itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Dalam penulisan teks ini, beban yang dimaksudkan Paulus sepertinya itu mengarah kepada suatu kelemahan manusiawi, di mana manusia itu mempunyai kelemahan atau keterbatasan, dan ia membutuhkan orang lain. Nah, ini menjadi tugas orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen itu merangkul keterbatasan sesama kita, sehingga manusia itu merasa, oh saya ternyata ada yang membantu, dan akhirnya suatu masalah tersebut ada jalan keluarnya. Inilah bagaimana kita harus hidup, menghidupi iman Kristen kita. Kita mau menjadi penolong buat orang yang membutuhkan. Nah, yang kedua ada poin penting yang berbicara tentang memenuhi hukum Kristus. Nah, ayat ini menegaskan kita mampu tolong-menolong dalam menanggung beban, kita akan memenuhi hukum Kristus. Mengapa ini berkaitan dengan hukum Kristus? Nah, kita mau baca bersama-sama dulu di dalam Matius 22 ayat yang kedua 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini berbicara tentang relasi manusia, di mana manusia itu harus berrelasi dengan Tuhannya dan dengan sesamanya, dengan manusia lain, seperti itu. Kita akan fokus ke ayat yang ke-39 di Matius ini sangat jelas menyatakan hukum yang kedua ialah yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk mengasihi manusia yang lain, hukumnya itu tidak lebih kecil ataupun tidak lebih besar dari hukum mengasihi Tuhan. Artinya, mengasihi orang lain ini tuh juga sangat penting. Bukan hanya kita itu terlalu fokus atau terlalu saya itu sudah mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi manusia. Itu belum bisa dikatakan itu melakukan hukum kasih, karena hukum kasih itu tidak hanya berbicara tentang kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kita terhadap orang lain, dan itu hukumnya sama seperti itu. Tidak ada yang lebih besar ataupun tidak ada yang lebih kecil. Nah, jika kita berbicara tentang beban, jika kita tarik pada zaman sekarang, itu mungkin sangat kompleks. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu seperti itu. Namun dalam berjemaat saja, antara jemaat satu dengan yang lain tentu memiliki beban yang berbeda-beda. Antara kita, antara saya dan Bapak Ibu itu mungkin mempunyai beban yang berbeda, tidak sama seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh sederhananya saja ketika orang lain dalam menanggung bebannya seperti itu. Ketika orang lain dalam masalah, terkadang mereka tuh bingung mencari teman untuk menyampaikan segala keluh kesahnya, menyampaikan masalahnya ataupun pergumulan dalam hidupnya. Mereka bingung karena mereka tuh merasa bahwa orang lain di sekitar mereka itu tidak kurang aware terhadap dirinya, sehingga menyebabkan stres yang berlebih ataupun rasa kurang percaya diri atau bahkan takut yang berlebih. Nah, orang-orang seperti ini tuh sebenarnya membutuhkan orang lain untuk ia bersandar, untuk menyampaikan setiap keluh kesahnya. Nah, disinilah peran kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita berperan buat orang-orang seperti ini. Kita harus menjadi orang yang aware dengan mereka, yang mau mendengarkan keluh kesah mereka, bukan seperti orang yang menyampaikan solusi atau menyelesaikan masalah seperti itu, menjadi superhero, bukan seperti itu, tetapi kita cukup mau mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka, itu sudah menunjukkan kepedulian kita, dan mereka pun sudah sangat lega atau merasa, wah ternyata saya sudah masih ada yang peduli. Bahkan mereka merasa bahwa mereka itu tidak sendiri menghadapi masalahnya. Jadi cukup menjadi pendengar saja itu sudah sangat luar biasa. Ketika kita sudah mau menjadi pendengar yang baik, itu menjadi salah satu contoh bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada orang lain. Nah, jika dihubungkan dengan gotong royong sendiri itu tidak berbicara tentang kita membangun rumah secara bersama-sama, kita bekerja bakti atau
melakukan hal yang secara umum seperti itu. Tetapi gotong royong di sini membicarakan tentang kepedulian kita terhadap sesama ketika kita mau terlibat dalam permasalahan orang lain atau kita mau terlibat dalam pergumulan orang lain. Nah, itulah kita mewujudkan kasih kita dalam bentuk gotong royong. Ini sangat simpel sebenarnya, tetapi apakah kita sudah melakukan itu, Bapak Ibu? Itu juga menjadi introspeksi buat kita masing-masing. Menghidupi iman Kristen dalam hidup berjemaat itu, dalam bermasyarakat dan dalam suatu kelompok dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa kepedulian kita. Dengan rasa mengasihi dan bergotong royong adalah wujud dari kasih terhadap orang lain. Marilah kita belajar untuk saling tolong-menolong dan jangan sampai kita mengabaikan perintah Kristus, yakni mengasihi orang lain. Mari kita berkaca untuk melihat diri kita sendiri. Mari kita introspeksi juga, apakah kita sudah menjadi orang yang mampu menolong orang lain ataupun menjadi orang untuk menjadi pendengar yang baik buat orang lain. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang mau terlibat dalam pergumulan orang lain, ataupun dalam pergumulan gereja, ataupun suatu komunitas, ataupun dalam suatu organisasi. Apakah kita mempunyai jiwa gotong royong dalam diri kita, ataupun sebaliknya, atau malah sebaliknya, kita adalah orang yang cuek dengan sekitar kita, adalah orang yang tidak peduli dengan suatu komunitas kita, atau dalam suatu perkumpulan orang banyak, ataupun dengan orang lain, kita terlalu mengabaikan semuanya itu hanya kita yang tahu. Bagaimana kita hidup sehari-hari, itu hanya kita saja yang tahu. Mari kita introspeksi bersama-sama, dan mari kita wujudkan gotong royong ini, mari kita wujudkan kasih ini, mari kita wujudkan bagaimana kita harus mempedulikan orang lain dan menjadi orang yang berdampak juga buat orang lain. Ketika kita mau berdampak, yakni itu akan menjadi suatu damai sejahtera dalam diri kita, dan orang lain akan merasa terberkati, dan kita akan menjalani hidup kita dengan sesuai jalannya Kristus, dengan kehendak Kristus. Dan itu menjadi suatu teladan juga, kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus juga yang telah hidup secara demikian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak dari kita yang mungkin, wah ini kok firmannya kok terlalu keras buat saya, ataupun ini firmannya kok terlalu menyindir saya. Tetapi kita perlu juga tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, di mana Bapak Ibu juga tertampar, saya pun juga tertampar. Ketika kita mau belajar bersama-sama, kita itu mau menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah, tentunya kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang peduli dengan sesama kita dan peduli terhadap orang lain, dan meningkatkan rasa tolong-menolong dalam kehidupan kita. Terkhususnya dalam kita berjemaat, ataupun dalam kita bermasyarakat, ataupun dengan komunitas yang lain, itu sangat penting. Jadi kita menghidupi iman Kristen kita itu dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di masyarakat luar, seperti itu. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur jika kami masih dapat belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya memberkati setiap kami, memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya memberkati apa yang kami pelajari bukanlah menjadi kesia-siaan Tuhan, namun dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menghidupi firman-Mu, biarlah kami menjadi orang yang mau bergotong royong, biarlah kami mau saling tolong-menolong dan peduli dengan sesama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan memampukan kami, Kau sendiri yang akan memampukan kami, Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam untuk setiap perjalanan kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih.